Nak, ya Pak, rumah kamu di mana? Rumah saya di depan sana, Pak. Ya udah Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Masa iya hanya karena sebungkus nasi yang suami saya kasih ke kakek tadi, kakek itu malah memberikan semua warisannya untuk suami saya? Ini bukan hanya masalah sebungkus nasi. Ini adalah masalah ketulusan hati untuk menolong sesama manusia. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu bersamaku. Aku yakin kau ada di sana. Ayah mana ya? Karena kamu Udah siang kayak gini kok belum keluar rumah sih? Bukannya ayah harus kerja? Mungkin lagi siap-siap di belakang. Aku selesaiin dulu deh nyapunya, biar bersih. Akhirnya selesai juga. Bu, Oh iya Pak. Bapak berangkat kerja dulu ya. Oh ya, dan untuk nanti buka puasa, Ibu gak usah masak. Loh, kenapa Pak? Nanti Bapak itu mendapatkan gaji Bapak. Nanti sekali-sekali kita makan enak. Wah, beneran Pak? Iya, sekali-sekali kita makan enak. Alhamdulillah. Beli di warteg, depot. Iya Pak, kebetulan juga berasnya cuma tinggal secangkir. Udah, gak usah khawatir. Sebentar lagi nanti Bapak itu dapat gaji turun. Aduh, ibu jadi seneng deh Udah. Pak. Nanti Ibu itu mandi-mandi, dandan yang cantik. Soalnya kita akan makan di luar. Iya Pak, nanti ibu pasti siap-siap secantik mungkin. Gak usah dandan, tapi udah cantik kok Ibu. Bapak, oh iya Pak, uang kontrakan kita udah diminta. Soalnya kan besok udah jatuh tanggal, waktunya kita bayar kontrakan. Ibu gak usah khawatir. Insya Allah gaji Bapak itu cukup buat bayar kontrakan selama 2 bulan. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Bapak semangat kerjanya ya. Iya Bu, Ibu jaga diri baik-baik ya di rumah ya. Iya Pak, nanti jadi kan buka puasanya tapi di luar? Iya Bu, jadi kok. Ibu pasti udah pengen makan enak ya. Iya. Sabar Bu, sabar. Masih nanti malam buka puasa. Iya, ibu pasti sabar kok. Yang penting Bapak semangat kerjanya meskipun lagi puasa. Ya. Oh ya Bu, udah hampir jam 8. Jadi Bapak harus berangkat kerja dulu. Ya udah, hati-hati ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Pak. Iya Bu. Alhamdulillah. Hari ini aku bisa makan enak sama Bapak. Terima kasih ya Allah. Hari ini Kau beri kesempatan kami untuk makan enak. Semangat ya Pak. Semoga puasanya lancar. Kayaknya aku harus bersih-bersih rumah dulu deh. Terus nanti tinggal siap-siap deh. saat ku tatap bintang, kau tampakkan kilaumu dalam gelapnya malam. Ku setia menjagamu. Ku rasakan
Aduh. Udah terima gaji, cuma tinggal siapa yang belum ya? Ini namanya Toto, ini Budi, terus ini siapa ya? Ini Ferry. Ya, aku baru ingat kalau Ferry itu masih belum nerima uangnya. Tapi ngomong-ngomong mana ya? Atau aku kasih aja ya langsung sama Ferry. Ya deh, samperin aja. Bu Vina udah pegang amplop lagi, pasti bayaranku sudah mau dikasih. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, udah memberi hambamu rezeki. Aku ingin mengajak ibu sekali-sekali makan di warteg, makan enak. Aku sudah lama tidak membuat dia tersenyum, membuat dia bahagia. Semoga aja dengan aku mengajak dia makan enak nanti di warteg, dia kembali tersenyum lagi. Ini si Bu Vina. Iya. Baru saya ini mau ke kamu, Ferry. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Gimana, Bu? Gini, aku ini mau kasih bayaran sama kamu. Kan tanggal segini kamu tuh gajian. Iya, Bu, iya. Ya, jadi ini namanya Ferry. Ya bener. Ini gaji kamu coba dihitung dulu. Terima Siapa kasih tahu banyak. kurang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Gimana? Cukup kan? Ibu gak salah ngitung kan? Enggak kok. Kayaknya. Kok ini seperti jumlahnya salah ya, Bu? Apa atau jangan-jangan masih ada yang nyangkut di dalam? Maksudnya gimana ya, Ferry? Jumlahnya kurang gimana? Ini sudah sesuai dan tertera apa yang saya hitung. Bu. Jadi, kalau kamu masih mau minta jumlahnya kurang, mungkin hitungan kamu itu salah. Bu, katanya kan per hari 75, Bu. Tapi ini kok 300, Bu? Kan kerja saya sudah 1 bulan, Bu. 30 hari, Bu. 75 kali 30 hari, Bu. Kok hanya 300, Bu? Apa Ibu gak salah ngitung, Bu? Enggak. Udah dibilang kan, aku itu nggak salah ngitung. Memang satu hari kerja di sini itu 75.000. Tetapi itu masih belum dipotong dari uang makan. Uang buat kamu itu ada di sini, keperluan lain-lain. Dan juga pekerja di sini itu banyak. Pekerja di sini itu total ada 30 orang. Masih belum dipotong 75, dipotong 30 orang itu masih dibagi. Jadi ini sudah gaji kamu, nggak ada hitungan-hitungan lain. Ini sudah sesuai dengan hitungan aku. Terima gaji kamu sesuai hati kamu. Bu, saya mohon maaf sebelumnya, Bu. Tapi kalau seperti ini kan gak sesuai, Bu, dengan kerja saya selama 1 bulan, Bu. Kamu bilang nggak sesuai? Masih kurang kamu dengan gaji segitu? Bu. Masih belum bersyukur kamu udah dapat 300 1 bulan? Bu, kalau dalam hitungannya, Bu, kalau dalam 1 bulan 300 seperti ini, Bu, pas tiap hari ini digaji 5.000 rupiah, Bu. Mau gaji berapa emang? Bu. Mau gaji 2 juta? Mau gaji 3 juta? Kalau memang kamu udah nggak terima uang 300 ini, ya sudah, gaji kamu segini aja. 150 1 bulan. 150-nya aku ambil lagi karena kamu itu tidak bersyukur dengan gaji 300. Bu, tapi Bu, saya punya keluarga, Bu. Saya punya keluarga yang harus saya kasih makan, Bu. Kalau gaji saya dipotong-potong seperti ini, Bu, kemungkinan apa? Kemungkinan kamu itu nggak bisa makan sama keluarga kamu. Pasti kamu itu makan, meskipun kamu itu makannya cuma hanya nasi saja, atau nasi dan garam, atau cuma kamu
kamu itu tidak makan nasi, minum air putih saja, itu sudah cukup. Kamu itu harus banyak-banyak bersyukur. Kamu punya kerjaan, kamu sudah dibayar. Kamu itu harus bersyukur dengan gaji seperti itu. Belum tentu orang di luar sana punya gaji 151 bulan. Bu, ini kan sama saja tidak sesuai dengan kesepakatan dari awal, Bu. Kalau seperti ini ceritanya, Bu. Kenapa? Mau berhenti? Saya lebih baik berhenti aja, Bu. Oh ya sudah, kalau kamu mau berhenti silahkan. Kamu berhenti dan ini bayaran terakhir kamu kerja di sini. Dan kamu pasti bakalan tahu susahnya cari pekerjaan dan uang 301 bulan. Ya sudah, Bu. Saya lebih baik pergi dari sini daripada saya tidak mendapatkan keadilan satupun dari sini. Kalau begitu saya permisi, Bu. Tunggu dulu, jangan main pergi-pergi dulu. Kamu di sini itu masih punya tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi, Bu? Iya, kamu kerja di sini itu pakai sistem kontrak. Sistem kontraknya itu selama 3 bulan. Kamu masih kerja di sini itu masih 1 bulan. Jadi 2 bulan ke depan kamu harus datang ke sini selesaikan kerja kontrak kamu itu. Bu, apa Ibu nggak salah ngomong seperti itu terhadap saya? Yang menyalahgunakan kontrak itu siapa? Sekarang di kontrak dan yang sekarang yang saya terima ini sudah berbeda, Bu. Tapi Ibu menuntut kerja saya sama. Ya. Bu, Ibu memang orang pintar, Bu. Tapi sepintar-pintarnya Ibu, jangan membodohi orang, Bu. Segini aja anak SD tahu, Bu. Permisi. Dasar pekerja yang gak becus ya. Sudah syukur kamu tuh dibayar 300.000 1 bulan. Dasar kuli gak tahu diuntungnya. Udah bagus kok aku itu bayar 1 bulan itu 300. Masih aja kurang. Udah bayar berapa sih? Mau minta 3 juta? Mau minta 5 juta? Lulusannya aja agak jelas. Lulusan SMP udah belagu. Pergi aja deh. Oh iya, ada 2 orang masih yang belum digaji. Aduh, cepet-cepet mau pulang nih, panas. Air putih udah nunggu-nunggu. Kok jadi seperti ini ya? Ini kan gak sesuai dengan harapanku. Capek-capek selama 1 bulan hanya diperlakukan seperti ini. Aku harus ngomong gimana ya sama Ibu? Aku gak mau buat Ibu kecewa. Aku ingin membuat Ibu tersenyum, bukan menangis. $150, bayar kontrakan 145, sisa 5.000. Mana cukup beli makan di warteg, beli makanan Padang. Pasti Ibu sedih. Iya, pasti bakal kecewa terhadap Bapak. Maafin Bapak ya, Bu. Bapak nggak tahu akan terjadi seperti ini. Kukira kerja di proyek seperti ini akan sedikit mengubah hidup kita. Tapi tenaga udah terbuang dan tidak sesuai sama perjanjian dari awal. Aku harus segera pulang. Ngapain kamu masih duduk di sana? Pasti kamu tuh pengen
kerja lagi kan di sini. Kamu itu masih butuh kerja di tempat ini. Dan kamu itu pasti butuh uang di tempat ini. Kalau kamu nggak butuh uang, kamu nggak mungkin masih merenungkan diri kamu di sana. Udahlah, kamu itu nggak usah sok nggak mau dibayar 300.000 satu bulan. Itu tanda-tanda orang tidak bersyukur ya seperti kamu. Bu, saya harus bersyukur bagaimana, Bu? Kalau yang saya dapatkan tidak sesuai dengan perjanjian Ibu. Kata-kata Ibu sungguh manis terhadap saya waktu itu. Saya mau bekerja di sini itu karena kata-kata Ibu yang sangat menjanjikan di sini. Tapi apa nyatanya, Bu? Ibu bilang 300, Bu. Ibu lupa, barusan 150-nya diambil lagi oleh Ibu. Dan yang saya pegang ini cuma 150, Bu. Iya, karena kamu itu sudah melawan dan kamu sudah menggugat gaji kamu terhadap saya. Bu, gimana Ingat saya ya? nggak mau menggugat, Bu? Semua ini kan nggak adil, Bu. Nggak adil, Bu, bagi saya, Bu. Saya punya keluarga, Bu. Punya keluarga yang harus saya kasih makan, Bu. Saya harus bayar kontrakan, Bu. Saya nggak punya rumah, Bu. Kalau saya diusir dari kontrakan, Bu, saya mau tidur di mana, Bu? Mau tidur di kolong jembatan, Bu. Itu semua urusan kamu. Enggak usah sok berkeluh kesah sama saya. Saya di sini tuh atasan kamu. Seharusnya kamu itu sudah dibayar sama saya. Ya sudah selesai. Tugas kamu di sini itu cuma bekerja dan hormati saya ini sebagai atasan kamu. Bu. Dan kamu harus lapang dada soal bayaran kamu yang cuma 300 satu bulan. Bu, setidaknya Ibu bisa mikir, Bu, kehidupan saya, kehidupan teman-teman yang bekerja di sini, Bu. Mereka semua punya keluarga, Bu. Dan Ibu minta dihormati, Bu. Tapi Ibu tidak menghormati yang lain termasuk saya. Dengan cara seperti ini, Ibu sudah tidak menghormati saya. Tenaga saya kucurkan di proyek ini, Bu. Tapi Ibu sudah memperlakukan saya tidak adil. Dan saya berdoa, Bu. Berdoa gimana? Semoga Ibu cepat kaya. Semoga Amin. kekayaan Ibu bisa masuk ke dalam kubur. Amin. Assalamualaikum. Emang aku itu percaya sama doa kamu? Yang ada hidup kamu itu tambah miskin, tambah kekurangan, tambah melarat. Dasar kuliah nggak berguna. Hah, menguras kesabaran ya mulai tadi. Udah untung digaji 300. Huh. Astagfirullah. Aduh. Kenapa ya hidup ini terasa berat? Perut keroncongan, dahaga sangat terasa. Beginilah hidup jika seorang diri. Apakah ada yang mengasihani aku? Mudah-mudahan ada orang yang berbaik hati memberikan aku minum ataupun makanan. Perutku. Tolong. Uangku cuma cukup untuk beli nasi bungkus. Padahal aku sudah janji sama Ibu untuk makan makanan enak nanti. Nanti aku jelasin
Pasti ibu ngerti dalam kondisiku seperti ini. Aku kan nggak mau hal ini terjadi. Tapi ya mau bagaimana lagi? Tolong. 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 Pak, Bapak nggak apa-apa kan? Saya lemas. Tadi pagi saya nggak sarapan, saya berjalan. Bapak puasa? Enggak, saya lagi sakit. Cuman saya... Oh, sini Pak, saya bantu duduk di atas ya Pak. Sini Pak. Baik. Awas hati-hati Pak. Ini Pak. Iya. Loh, kok Bapak sendirian Pak? Bapak nggak punya keluarga apa? Kok Bapak malah sendirian di jalan Pak? Kalau ada apa-apa sama Bapak gimana Pak? Iya. Perut saya sangat lapar. Bapak lagi lapar ya? Iya. Saya ada nasi bungkus Pak. Kalau Bapak mau, Bapak ambil aja. Silakan Pak. Silakan dimakan. Ini kamu ikhlas memberikannya, Nak? Iya Pak, saya ikhlas kok Pak. Silakan Pak. Ini nggak sebaiknya. Sudah Pak, ambil aja Pak. Saya ikhlas untuk memberi nasi bungkus ini untuk Bapak. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Yaudah Pak, silakan makan. Ini bukan untuk keluarga anak. Pak, sudahlah Pak. Gak usah mikirin itu semua. Yang penting Bapak makan dulu agar Bapak mempunyai tenaga Pak. Kalau Bapak gak punya tenaga, nanti kalau semisal Bapak pingsan di jalan gimana Pak? Nanti kan ada apa-apa sama Bapak, semuanya yang repot, keluarga Bapak juga repot. Yang penting sekarang Bapak makan aja, gak usah mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Oh iya, sebentar. Nama kamu siapa, Nak? Nama saya Ferry Pak. Saya kerja serabutan. Baru saja saya kerja di sebuah proyek, tapi saya udah mengundurkan diri Pak, karena Di atas, Nak. Di Iya. atas, Nak. Di atas. saya mengundurkan diri karena semuanya tak sesuai dengan perjanjian. Maka dari itu saya memilih untuk berhenti aja Pak. Nama kamu Ferry ya? Iya Pak. Ini nasi bukan untuk keluarga kamu di rumah kan? Pak, saya harus mau bilang berapa kali Pak? 1000 kali atau berapa kali Pak? Udah Bapak gak usah mikirin hal itu Pak. Bapak makan aja biar Bapak itu kembali sehat lagi. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak. Silakan nikmati makanannya Pak. Nak. Ya Pak. Rumah kamu di mana? Rumah saya di depan sana Pak. Ya udah Pak, saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paksa minum air putih. Sungguh mulia pemuda itu, memberikan makanan ini kepadaku. Sebenarnya nasi ini untuk siapa, Nak? Hingga kamu berikan kepadaku. Ferry. Hidup ini memang sungguh lucu ya. Orang miskin ditambahkan miskin, orang melarat ditambah melarat, orang kaya di atas sana tambah kaya. Aku harus kuat menjalani hidup ini karena aku sudah berjanji
Sewaktu aku menikahi ibu, aku sudah berjanji kepada orang tua dia. Aku membahagiakan dia. Aku akan mencukupi lahir batin. Terpaksa kita harus berbuka puasa dengan air putih saja. Ataupun kalau ada singkong, pakai garam aja. Alhamdulillah sungguh luar biasa. Udah sore, pasti bentar lagi bapak pulang. Aku udah pakai baju bagus. Gak sabar aku nunggu bapak pulang. Pokoknya aku nanti pengen makan ayam bakar, terus sayurnya aku pengen cah kangkung, minumnya nanti es jeruk. Astagfirullahaladzim, aku kan masih puasa. Aduh, ini gak sabar. Bapak mana ya? Ini kan udah sore, bentar lagi udah buka puasa. Ya udah deh, aku tungguin aja. Hanya cukup buat uang kontrakan. Itu dia bapak. Bapak kemana aja? Ibu nungguin dari tadi. Kita jadi kan mau makan di warteg. Ibu tuh nggak sabar. Ibu pengen makan ayam bakar, bapak. Ibu juga pengen nanti makan cah kangkung. Terus biasanya tuh bapak ada tempe bacem. Terus minumnya ibu pengen es jeruk. Bu, maafin bapak ya. Maaf, kenapa pak? Kita jadikan. Ibu udah nungguin dari tadi. Oh iya, ibu nanti juga pengen es buah. Ibu udah lama nggak makan es buah. Boleh ya pak? Bapak? Bapak? Kita jadikan? Ibu udah pakai baju bagus pak. Tadi kan bapak bilang nyuruh ibu buat pakai baju bagus, buat dandan yang cantik. Baju ibu bagus nggak? Ya udah, ayo kita berangkat, bentar lagi udah buka puasa pak. Ibu tambah cantik. Tapi maafin bapak sebagai seorang suami yang nggak berguna. Bapak ngomong apa sih pak? Bapak ada apa? Gaji bapak cuma dapat seperti ini bu. Dan tadi ibu bilang kontrakan udah ditagih. Jadi ini hanya cukup buat bayar kontrakan bu. Ternyata mandornya mau motong gaji bapak. Nggak tahu alasannya gimana bu. Tapi menurut perjanjian dari awal, bapak sehari kerja itu dibayar 75. Tapi bapak cuma dibayar 300 bu. Dan itu juga diambil lagi 150 bu. Astagfirullahaladzim pak. Mandornya kenapa berbuat seperti itu sama bapak? Entahlah bu. Bapak merasa bapak nggak punya salah sedikit pun terhadap mandornya bu. Dan kerja bapak juga nggak main-main di sana. Sabar pak. Ini bulan puasa. Ini ujian pak. Bapak yang sabar ya. Gak apa-apa kok, meskipun kita hari ini nggak jadi makan di warteg. Yang penting ibu bisa bayar kontrakan. Yang penting kita masih punya tempat tinggal. Ibu tadi kan bilang ibu masih punya beras 1 cangkir. Kita buka puasanya pakai air putih dulu ya pak. Nanti ibu masak buat bapak. Maafin bapak ya, menjadi seorang suami yang nggak berguna bagi ibu. Enggak pak, bapak itu udah lebih dari segalanya. Ibu bahagia punya bapak. Tapi bapak mau bertanggung jawab. Tapi ibu sudah berpakaian bagus, cantik. Tapi bapak mengecewakan ibu.
Udah nggak apa-apa Pak. Sekali-sekali lah Ibu pakai baju bagus. Masa tiap hari pakainya daster? Uang kontrakan. Ya, uangnya Ibu terima ya Pak. Dan makannya nanti nasi pakai lauk sisa kemarin nggak apa-apa ya Pak? Gak apa-apa Bu. Yang penting kita bisa buka bersama Bu. Dan juga Bapak janji Bapak nggak akan mengecewakan Ibu lagi. Pak. Bapak hanya ingin Ibu itu selalu tersenyum. Bapak, Ibu nggak pernah kecewa. Ibu ngerti kok, Bapak udah bekerja keras. Bapak udah berusaha menjadi kepala rumah tangga yang baik. Jadi, apapun keadaannya, pasti Ibu akan selalu tersenyum buat Bapak. Ya udah Bu, kita masuk ya Bu. Iya Pak, yuk. Sudah diupun cinta mengusik resah, tak bisa ku paksa. Aku harus mencarinya kemana lagi. Pak Bos bilang orang itu berada di daerah sini. Tapi sekarang aku masih belum bisa menemukan orang itu. Sabar ya Bos. Saya pasti akan menemukan orang yang Bos sebut. Kenapa hidup ini tidak adil dengan aku? Aku kan cuma ingin aku dan istriku bahagia. Apa aku tidak boleh membahagiakan istriku? Melihat dia tersenyum seperti bunga mawar yang baru mekar. Tapi nyatanya aku selalu mengecewakan dia. Aku harus semangat. Aku harus semangat sebagai seorang suami. Membahagiakan seorang istri itu adalah kewajiban seorang suami. Aku harus cari kerja. Bagaimanapun, aku harus mendapatkan pekerjaan yang layak dan bisa mengubah nasib hidup aku. Udah. Mas. Permisi Mas. Iya Pak. Saya lagi mencari orang Mas. Dan ciri-cirinya itu seperti Mas ini. Badannya besar, kekar, tinggi Mas. Loh. Pak, saya punya salah apa ya Pak? Jangan takut Mas. Saya ini adalah orang baik Mas. Saya datang ke sini disuruh bos saya untuk menemui Mas sendiri. Loh. Saya nggak kenal sama bosnya Bapak dan saya nggak punya masalah apa-apa sama bosnya Bapak. Mungkin Mas sudah lupa. Tadi itu Mas menolong seorang kakek-kakek yang kehausan dan kelaparan kan? Loh, Pak. Saya cuma menolong dia, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain kok, Pak. Saya cuma sekedar kasih nasi bungkus aja, Pak. Tidak, Pak. Maaf kalau saya salah, Pak. Sebentar, Pak. Maaf, Pak. Tidak, Pak. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Sebentar, Pak. Saya nggak ngapa-ngapain, Pak. Berdiri, Pak. Bapak jangan gugup. Kedatangan saya ke sini untuk memberikan kabar baik buat Bapak. Karena Bapak sudah menolong bos saya. Maksud Bapak apa ya? Saya kok masih belum paham ya. Ada apa Pak? Sabar Neng. Gak tahu Bu. Saya bukan orang jahat Neng. Kedatangan saya ke sini untuk memberikan kabar baik untuk Mas ini. Neng ini siapa ya? Saya istrinya. Kenalin. Masnya saja. Saya adalah Romi Pace, asisten kakek yang ditolong Mas itu. Kakek siapa Pak? Gini Bu, saya ceritakan Bu. Gini Bu, tadi sewaktu Bapak perjalanan pulang, Bapak beli nasi bungkus. Terus mana Pak? Gini, masih belum. Oh iya. Dan Bapak ngelihat di jalan ada kakek-kakek tua, dia lagi tergeletak di jalan. Jadi Bapak bantuin dia. Terus
Bapak kasih nasi bungkusnya kepada kakek itu, biar kakek itu kembali sehat, punya tenaga. Oh, terus gimana Pak? Tapi yang di belakang ini mungkin orang suruhannya, Bu. Mungkin terjadi apa-apa sama kakeknya, Bu. Takutnya kakek-kakek itu masuk rumah sakit akibat makan nasi bungkus, Bu. Bapak nggak boleh kayak gitu dong. Niat Bapak itu udah baik, mau bantuin kakek itu. Ya, tapi Bu, Bapak takut kakek itu kenapa-kenapa, mungkin keselak tulang atau bagaimana. Permisi Mas, Mbak. Iya, Pak. Boleh saya melanjutkan omongan saya? Sebentar. Bapak, ini sebenarnya maksud dan tujuan Bapak datang ke sini mencari suami saya ini ada apa? Gini Mbak, Mas. Sebenarnya kakek yang ditolong oleh suami Mbak ini, dia itu adalah seorang bos besar, pemilik PT Cahaya Berkah. Dia itu adalah orang terkaya di kota sini. Pak. Tapi kakek-kakek itu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak masuk rumah sakit karena keselak tulang kan, Pak? Dia sehat walafiat. Tapi dia sampai sekarang itu masih belum mempunyai anak. Dia bingung hartanya itu mau diwariskan kepada siapa. Terus? Dan dia bertekad untuk mencari orang yang baik, yang rela mau menolong dirinya di jalanan seperti tadi. Dikala Mbak dan Mas ini berkenan dan mau menerima surat wasiat itu, bos saya mengundang kalian untuk datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah wasiat ini. Sebentar, Pak. Pak, wasiat ya, Pak. Berarti kakek itu meninggal, Pak? Bukan, maksud saya itu warisan. Tapi Pak, saya sama suami saya kan semua hidupnya sederhana seperti ini. Masa iya hanya karena sebungkus nasi yang suami saya kasih ke kakek tadi, kakek itu malah memberikan semua warisannya untuk suami saya? Ini bukan hanya masalah sebungkus nasi. Ini adalah masalah ketulusan hati untuk menolong sesama manusia. Tapi saya ikhlas menolong kakek itu tadi. Nggak usah perlu repot-repot seperti ini. Iya Pak, nggak usah repot-repot seperti ini. Suami saya ikhlas kok memberikan sebungkus nasi karena memang kakek itu lebih membutuhkan daripada kita. Kita masih muda, kita masih kuat. Betul. Tetapi Mas, Mbak, saya kesini menjalankan amanat dari bos saya untuk menjemput kalian berdua. Semisal kalian mau menerimanya, mari ikut saya. Pak, mungkin ini semua hasil dari kesabaran Bapak. Bapak selama ini sudah bekerja sangat keras dan Bapak nggak pernah mengenal lelah. Bapak, kalau menurut Ibu, ini hasil doa kita. Ini rezeki Pak buat kita, Pak. Allah sudah mengirimkan rezeki melalui kakek yang itu yang Bapak tolong. Kukira hidup ini sudah tidak adil terhadap kita, Bu. Ternyata yang di atas masih sayang terhadap kita. Kita selalu diberi cobaan bertubi-tubi, tapi akhirnya masih ada orang kaya yang menawarkan kekayaan warisannya terhadap kita, Bu. Iya, Pak. Bapak, itulah kenapa kita nggak boleh putus asa dalam hidup ini. Kita harus selalu berusaha, kita harus tetap optimis. Apapun keadaannya, pasti Allah memberi jalan untuk kita. Iya, Bu. Pak, Saya berharap kalian itu mau menerima semua ini. kita jadi ikut, Pak. Oh, betul Mas Neng? Iya, Iya. betul. Neng. Saya Ferry, Pak. Dan Sudah tadi Pak. istri saya Putri, Pak. Saya Putri, Pak. Saya nantinya bakalan jadi bawahan kalian berdua. Bawahan gimana maksudnya, Pak? Ya udah lupain aja deh. Mending kita buka puasa dulu. Kan sebentar lagi buka puasa nih. Alhamdulillah, Bapak, Ibu jadi makan ayam bakar. Iya, Bu. Iya. Udah, Bu. Mau minta di restoran bintang berapa?
Gak usah mewah-mewah Pak. Kita hanya orang desa, orang nggak punya. Makan ayam goreng aja itu udah cukup enak Pak bagi kita. Kita makan di warteg aja ya Pak. Warteg. Ya udah Neng, Mas. Mobil saya ada di depan. Iya Pak, kita siap-siap dulu ya Pak. Kita Iya, Pak. ambil barang-barang. Ayo Bu, ayo Bu. Nggak usah. Persediaan kalian sudah disiapkan oleh bos saya di rumah. Oh, Alhamdulillah Pak. Bu, kunci rumah dulu Bu. Oh ya, Semua Sebentar ya, Pak. kebutuhan Mas sudah ada di rumah. Sebentar ya Pak, istri saya lagi kunci rumah Pak. sudah Pak. Monggo. Iya Pak, mari Pak. Yeah, yeah, yeah.